Oke, 3, 2, 1 Podcast Station, welcome. Hari ini saya bajak ke studionya Pak Riza Palevi. Riza Palevi. Catatan ya. jurnalis hari ini kena bajak, Bro. Iya. Nah, hari ini saya berbincang bersama salah satu jurnalis yang ada di kota Sumsel ya. Kota Palembang, Bro. Kota Palembang. Iya. Nah, ini Bro, mungkin Bro bisa kenalan dulu buat teman-teman sekalian. Oke, halo sahabat catatan jurnalis. Halo sahabat Joni Iskandar, nama saya Riza Palevi. Yes. Saat ini saya adalah seorang jurnalis di Kota Palembang. Yes. Yang seharian saya memang memberikan informasi kepada kalian, termasuk hari ini. Iya. Ini Bro, kita berbicara masalah jurnalis nih Bro. Jurnalis itu kan kita terjun ke lapangan tuh kan. Iya. Nah, apa sih kendala ke lapangan tuh, misalkan kita berita tuh tahu dari mana dan gimana kita di lapangannya itu? Oke, sebenarnya gini loh. Di zaman sekarang Yes. mencari informasi itu alhamdulillah cukup mudah. Iya. Ya, banyak sekali referensi seperti media sosial, Google, Betul. terus beberapa lagi media-media yang bisa kita jadikan salah satu sumber Betul. informasi untuk terpercaya kepada masyarakat. Iya, mana sekarang kan IG Oh, ya. banyak sekali platform Yes. digital seperti Instagram, YouTube, terus tuh Facebook. Nah, ini Iya. salah satu menjadi referensi bagi kita Mhm. untuk memberikan informasi secara luas kepada masyarakat gitu. Mhm. Kalau sulitnya sebenarnya kalau kami di media televisi itu adalah Yes. bagaimana mengambil visual Iya. berita itu. Memang kami harus terjun langsung ke lapangan Mhm. tanpa harus kami bisa diwakilkan. Oh, berarti kita sendiri yang harus ke Harus kita lapangan? sendiri, Oke. benar kayak gitu. Nggak bisa kita harus bro nitip berita bro, nitip berita bro. Iya, Nggak bisa. kayak nitip absen gitu ya. Iya kan? Ini Iya. nggak bisa itu. Yes. Jadi karena memang kami yang ngambil gambar, kami yang ngambil memberikan informasi itu. Jadi kami memang benar-benar mengetahui situasi pada saat itu. Yes. Informasi yang kami berikan kepada masyarakat itu adalah informasi yang valid berdasarkan narasumbernya langsung. Iya. Nah, gitu. Kalau tantangannya sih sebenarnya lebih kepada kadang-kadang nih narasumber tuh sulit untuk ditemui. Oke. Terus juga kondisi pandemi sekarang ini menjadi salah satu kendala Bro sebenarnya. Menjadi salah satu kendala bagaimana kita berkomunikasi dengan narasumber itu agar mereka itu bisa gini loh. Pak, saya mau izin wawancara Pak. Yes. Ini pandemi, saya nggak bisa ketemu. WA aja ya. Pak, saya ini TV Pak. Loh kok gitu Pak? Iya. Jadi lebih kepada kita membangun kepercayaan kepada narasumber itu bahwa ini sebuah informasi yang urgent, yang penting kita informasikan kepada masyarakat luas. Ini nggak ada yang lain, ini kepada Anda sebagai narasumbernya gitu. Oke. Tadi dari media mana nih Bro? Ada dari salah satu media nasional yang ada di Republik Indonesia. Iya. Saya saat ini gabung di MNC Media. MNC Media itu ada RCTI, Yes. ada Global TV, Yes. ada MNC TV, ada juga Iya. iNews TV. Oke. Ada Jadi 4 media televisi. berarti kerjanya kita terkait gitu ya? Iya, kerjanya. sama sih sebenarnya kita ini. Yes. Kerjanya sama-sama di lapangan. Iya. Ini Bro, itu untuk jurnalis nih Bu. Mungkin ini kan profesi yang mungkin agak tabu lah di masyarakat. Iya, mungkin ya. benar. Sebabnya orang ditanya anak kecil besar mau jadi apa? Nggak mungkin jurnalis dong. Iya, benar. Nah, itu agak dibocor sedikit dong. Ada gaji nggak itu? Kalau jurnalis itu sebenarnya ngelihat dari media tempat di mereka bekerja. Yes. Mereka itu ada gaji, ada tunjangan, ada semuanya lengkap ada, benar. Tinggal memang besar kecilnya itu beda-beda. Ya. Besar kecilnya beda-beda, tergantung prestasi yang mereka buat di media tersebut. Ya kalau nggak ngirim informasi, nggak ngirim berita, gimana kontribusi kita kepada perusahaan dan juga apa hak kita mau menuntut. Ya. Jadi di sini adalah hak dan kewajiban itu antara kedua belah pihak itu harus sama-sama kita penuhi. Betul. Ketika saya memberikan kewajiban, saya ada hak gitu. Yes. Ada barang gitu. Ada barang ini. Gue kasih lo ini, lo kasih gue apa gitu kan. Nah, misalkan di lapangan nih Bro. Kan wartawan ini kan terjun ke lapangan langsung. Seperti itu tuh kayak orang demo nih. Kita kan langsung ke lapangan tuh. Iya. Misalkan jurnalis kena batu gitu. Iya. Itu gimana tindakannya? Sebenarnya kalau jurnalis kena batu ya, ini sebuah peristiwa yang memang kadang-kadang harus diantisipasi kawan-kawan jurnalis itu agar bisa lebih hati-hati. Iya. Ya kan? Ini udah tahu nih bentrok demo massa, tapi kita masih mau terjun tanpa safety. Ya kan? Artinya kita harus mempersiapkan diri kita dulu dong. Ketika ini memang demo yang membahayakan diri kita, nggak ada salahnya kita pakai helm.
Tapi ada, Bro. Iya, memang ada. Yes. Karena inilah, ini bentuk apa namanya, kealfaan kita, Iya. bahwa kita ini sempat, apa namanya, teledor lah, Heeh teledor heeh. dan lebih tidak siap ketika kita terjun ke lapangan Itu itu. termasuk berita-berita yang misalkan kayak demo kan itu berita yang menarik dong Iya, diliput. iya. Itu mereka tahan basang badan walaupun nanti kena batu mereka nggak tahu resiko Iya, nanti. sebenarnya yang banyak kayak gitu lebih pada ke Mhm. kawan-kawan di apa namanya, jurnalis fotografer, Bro. Iya Jurnalis iya fotografer, kan iya. ini ada jurnalis fotografer, ada jurnalis Oke. videografer, Yes. ada Heeh jurnalis media heeh. online. Iya. Yang jurnalis fotografer ini kadang-kadang mereka nggak bisa terlalu jauh dalam pengambilan gambar. Mereka Mhm harus terjun mhm langsung mhm. ke situasi pada saat kondisi aksi itu. Yes. Ya, sehingga kadang-kadang mereka, ya hal-hal yang tidak mereka inginkan seperti tadi Mhm. timbul kena sama mereka. Kalau Yes. kami yang di TV ini, ya kami memiliki alat alat elektronik yang memang bisa kami gunakan, lebih mudah menjangkau Mhm mereka. Kami mhm lihat dari mhm. jauh, kami zoom aja. Oke. Kita besarin gambarnya Yes. dari jauh, kita deketin kayak gitu. Iya iya Dan iya iya. kawan-kawan media online nih satu lagi. Heeh Nah, heeh. ini cukup mengambil foto secara visual secara Mhm. keseluruhan, Mhm bisa mhm. menjadi sebuah informasi berita. Itu kan nanti teriak-teriak, Yes. tuntutan mereka itu apa, Heeh tinggal heeh. disimpulkan apa yang menjadi tuntutan mereka, itu menjadi sebuah berita. Iya Nah, artinya ini kita iya. me-safety diri kita secara Iya. pribadi agar tidak terkena dampak dari Mhm sebuah peristiwa mhm yang mhm. ya kita nilai bahwa ini cukup membahayakan pada diri kita Oke sendiri, oke. sehingga kita bisa menyikapi hal itu dengan bijak. "Wah, ini ngapain gue terjun ke situ kalau gue Iya berbahaya?" Gitu kan. iya iya Nah, iya. Tapi nah, berbicara masalah bahaya nih, Bro. Ini kan wartawan kan ke lapangan. Misalkan ada hal yang, tindak pidana ke jurnalis, wartawan di lapangan, mhm. itu yang tersangka itu gimana tuh? Apakah dilindungi undang-undang? Oh, jadi kalau kayak gitu sih lebih kepada oknum, Bro, ya. Yes. Oknum, sebenarnya di jurnalis ini kan ada oknum juga yang mungkin yang tanda kutip agak nakal Mhm gitu kan, dalam mhm hal ini mhm. nakal yang memang kadang-kadang mereka itu bekerja di luar ek apa Yes. namanya, etika jurnalistik. Nah, Oke, ada ada kode etik jurnalistik ya. yes. Kode etik jurnalistik itu ya Mhm memang kita kerjakan sebuah, tugas jurnalistik kita itu mhm memang mhm sesuai profesi kita. Ketika mhm. kamu itu dituntut sebagai seorang penulis ya, kamu kerjakan menulis, mencari informasi, memberikan informasi, Iya. mengedukasi masyarakat. Iya Jangan iya. keluar koridor itu. Iya Ketika iya kamu iya. keluar koridor yang apa namanya, kamu lakukan itu, Mhm maka mhm. ternyata ada sebuah bahaya yang siap menerkam Yes. kamu, gitu kan. Tapi dilindungi oleh undang-undang nggak tuh kalau untuk jurnalis? Kalau jurnalis itu diundang-undangi, Undang-Undang Mhm. Nomor 9 Tahun 1999 Yes. tentang undang-undang jurnalis itu ada Mhm. undang-undang yang melindungi kami. Jadi, tidak dalam bahasa jurnalis sih, barang siapa yang menghalang-halangi jurnalis maka dia akan ada kena sanksi hukum. Iya iya Ya, iya iya ya iya iya. ini saya juga wakil sekretaris PWI loh ini Wah. di Kabupaten Banjarmasin. Wow 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 wow. Ya itu kan tadi lah kalau jurnalis kan mereka kalau ada berita contoh ya kayak kayak Palestina, Iya, itu kan baru jurnalis wartawan dia langsung lari gitu kan. iya. Nah, nih kalau soal ini Mhm kan, mhm. misalnya, jurnalis perang ya. Yes. Jurnalis perang itu ada salah satu jurnalis idola saya, Mhm itu mhm adalah mhm. Mbak Mutia. Iya Mbak Mutia. iya Mbak Mutia itu iya adalah salah iya satu iya. jurnalis idola saya, dia waktu itu bekerja di salah satu stasiun TV swasta nasional, di Mhm Metro TV. Waktu itu mhm. saya juga pernah bergabung di Metro TV. Yes. Nah, beliau itu sekarang menjadi anggota DPR RI. Saya Wow bangga sama dia itu karena wow. gini, waktu itu dia pernah terjun ke salah satu, apa namanya, meliput sebuah Yes peristiwa yes. perang Heeh antara, apa ya, saya lupa, antara 2 heeh negara kalau nggak heeh. salah. Nah, di situ dia terlibat, akhirnya dia, apa namanya, disandra oleh kaum separatis ya. Oke. Jadi sempat disandra sama kaum separatis. Nah, sekarang bagaimana negara melindungi Mhm dia? Negara melindungi dia, bahwa ini jurnalis loh, ini wartawan, mereka punya perlindungan khusus, ya mhm. kan? Yang memang, kerjaan mereka itu memberikan sebuah informasi yang layak diterima masyarakat sebagai sebuah informasi yang penting bagi Yes. mereka. Jadi dari jurnalis bisa menjadi anggota dewan? Iya, saya menginspirasi sekali bagi saya bahwa, Wow. Mbak Mutia adalah sosok, jurnalis senior yang ya saya cukup mengidolakan dia. Wow 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 Mudah-mudahan ke wow depan wow. saya bisa Wow, ngobrol, amin. mewawancarai dia secara Amin amin langsung gitu amin kan. amin 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 Iya, amin. karena saya melihat latar belakang dan track record dia Mhm menjadi mhm mhm. seorang wanita yang superhero, Iya. yang apa namanya, Wonder Woman lah, dia itu Yes yes. berani Betul. apa namanya, mengeksplorasi diri dia sampai Mhm ke luar negeri, dikirim mhm sebagai jurnalis mhm. perang pada saat itu dan akhirnya dia bisa kembali pada zaman Pak SBY itu kalau nggak salah. Wow. Jadi dia bisa balik Indonesia, apa namanya, dengan selamat Oke. atas, apa namanya, Pak SBY ada kebijakan-kebijakan yang Yes. diminta sama Pak SBY. Nah, ini memotivasi saya loh. Mhm Artinya mhm. seorang perempuan
Dia Ya, mampu menjadi ya, seorang ya, jurnalis ya, yang ya, profesional yes. sehingga mengantarkan dia untuk menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik lagi. Kalau nggak salah sekarang dia menjadi ketua Komisi 1 di DPR RI. Wow, seorang wanita. Seorang wanita. Ad Apalagi kita cowok, aduh, jadi luar biasa sekali, besar, Bro. tinggi kan. Itu seorang wanita dia Dia wow, wow, mampu wow, dan wow, dia wow, wow, berani wow, untuk wow. mengekspresi diri dia, menunjukkan jati diri dia Wow. sebagai seorang jurnalis bahwa dia bekerja secara profesional Yes. walaupun itu dia harus meninggalkan keluarga kerabatnya di Indonesia, dia berangkat ke negara Oh, perang kan di yes, situ kan. yes. Jadi ini memotivasi saya sekali. Artinya saya harus bekerja dengan ikhlas sehingga prestasi Oke, yang saya berikan itu bisa bermanfaat untuk orang oke. banyak dan khususnya untuk saya sendiri Iya, gitu. iya, iya, iya. Orang lain berdapat, kita dapat Dapat pahala juga. lagi kan. Ini Bro, ini kan lagi baru-baru nih, lagi viral masih hangat mungkin ya, Mhm. masalah 2T. Waduh ini. Itu gimana pendapatmu Bro? Kan sebagai jurnalis nih kan? Iya. Kalau saya sebagai jurnalis sih bernilai bahwa, yang viral baru-baru ini adalah Yes. sebenarnya ini sebuah niat baik ya, Iya, adalah iya. sebuah niat baik yang pengen diberikan oleh, kelompok tertentu atau keluarga Mhm, mhm, tertentu mhm. dalam, mengatasi kondisi, Iya, situasi pada saat ini, ya betul. kan. Pandemi Covid saat Mhm, ini memang banyak sekali menimbulkan, masalah, terutama mhm, di masalah mhm, ekonomi, masalah kesehatan, mhm. berbagai sektor itu sangat berpengaruh sekali, ya kan. Iya. Nah, terkait sumbangan itu adalah jadi tinggal kita masyarakat bagaimana menyikapi. Intinya Mhm, gini loh, ini mhm, adalah mhm, sebuah niat baik mhm. yang memang harus kita sikapi dengan baik. Tinggal memang mungkin dalam situasi saat ini memang dia menjadi hal yang tidak baik, karena apa? Karena apa yang ingin diberikannya itu mungkin tidak mencukupi, sehingga menimbulkan Iya, polemik di masyarakat iya. gitu kan. Ya, kepada kepada pihak kepolisian pun ya, kami berharap sebagai masyarakat Sumatera Selatan dapat meredam ini sehingga Mhm, keputusan-keputusan yang mereka ambil itu adalah keputusan-keputusan yang bijak, yang banyak pertimbangan, mhm. ya kan. Dan saya sangat mengapresiasi, Kapolda Sumatera Selatan Bapak Yes, Irjen Pol, Eko, Eko. yang telah secara gentle, ya Mhm, kan, wong meminta Palembang itu maaf. Bro, Yes, ya nggak? yes. Jadi orang Palembang secara gentle bahwa, "Saya minta maaf," Minta kata maaf. dia, secara gentle. Jarang loh orang yang salah itu mengaku minta Iya, maaf gitu kan. ini Kapolda Ini loh Kapolda, dia yang sudah minta maaf. beliau minta maaf secara gentle, artinya loh gini, ketika Kapolda pun dia sudah minta maaf, Mhm, kok kita mhm. nggak bisa memaafkan? Ya, Artinya ya ya, ini sebuah contoh leader iya. bahwa manusia itu tempatnya salah, Mhm, mhm. manusia itu tempatnya hilaf. Ya tadi Bro, kata saya bilang tadi Bro, dua bola mata melihat, 1000 mulut berbicara. Nah, 2 mata melihat, 1000 mata berbicara. Salah, Yes. dua mata melihat, 1000 mulut berbicara. Iya. Nah, lebih kurang seperti itu. Tinggal memang kita, berharap semoga kinerja-kinerja dari, pihak kepolisian, Polri ke Yes. depan memang terus menjadi, pengayom Iya. masyarakat yang memang bisa, selalu melindungi masyarakat Mhm. dalam, penegakan hukum. Ya, dan alhamdulillah untuk, satuan ya, Satuan Tionghoa Iya. itu memberikan 2 M. Iya, 2 miliar. Artinya Iya. gini loh, ini ada partisipasi lagi, ada Yes. partisipasi tambahan, 2 miliar. Kita juga Mhm, mhm, mengapresiasi ini mhm, mhm. saudara kita semua loh, Yes, saudara yes. kita semua yang memang peduli terhadap kondisi saat Mhm, ini, mhm. 2 miliar dalam bentuk barang atau bantuan apa Iya, kepada masyarakat Sumatera iya, Selatan iya. yang terdampak pandemi Covid. Ini kita apresiasi, semoga niat baik ini kan makanya ini, niat Mhm, baik yang mhm, mhm, sebelumnya mhm. mungkin belum terrealisasi atau tidak Yes. realisasi ya kan, Mhm. ini menarik perhatian masyarakat-masyarakat lainnya. Iya, Ini memberikan bantuan lagi, ya iya, semoga iya. saja dengan hal ini, ya ini berdampak positif. Mhm, mhm, Banyak mhm, masyarakat mhm, Indonesia yang mhm. mungkin memang memiliki rezeki lebih, bisa Yes. berbagi kepada masyarakat, yang terhimpit ekonominya karena pandemi Iya, Covid saat ini. PPKM ya? Iya, PPKM, Yes. pempek komoder. Oke Bro, ini Bro, untuk suka duka Bro menjadi seorang jurnalis Bro. Oke, ya suka dulu apa duka dulu nih? Bebas, suka atau duka bebas. Lebih baik yang duka dulu ya, nanti Iya, baru kita iya, suka-suka iya, ya. iya, iya. Dukanya itu adalah gini Bro, dulu waktu pertama kali saya menjadi seorang wartawan tahun Oke. 2012, Heeh, heeh. dukanya adalah memang saya itu tidak memiliki sebuah teman, Mhm, jaringan yang mhm, seluas mhm. sekarang. Nah, di mana kita itu harus membangun komunikasi dengan baik, harus membangun pertemanan dengan baik, Mhm. sehingga mereka ini percaya bahwa kita ini bisa menyampaikan sebuah informasi yang baik untuk dirinya dan orang banyak. Nah, ini yang susah Bro, ini yang Mhm. susah dibangun. Membangun kepercayaan orang terhadap kita sebagai seorang jurnalis itu yang susah. Yes, Itu yes. bener-bener susah banget.
kita mau datang ke suatu instansi, tempat, dia nggak percaya kita jurnalis, dia nggak percaya Yes. kita itu wartawan, Iya. dia menolak kita. Kenapa? Ya udah, artinya apa? Di sinilah kita menunjukkan bahwa kita Heeh. harus berprestasi. Prestasi Mhm. dalam hal apa? Kita menulis, membuat berita dan Mhm. akhirnya terbit di sebuah Kan itu media ada cetak. etikat kan? Ada etikat. Tapi tetap masih nggak percaya? Gini, zaman sekarang wartawan banyak. Heeh. Wartawan banyak, ada wartawan cetak, wartawan online, Oke. ada wartawan televisi, ya kan? Dan Iya. jumlahnya juga mungkin ribuan sekarang di Palembang, ya kan? Yes. Sumatera Selatan secara Yes, keseluruhan mungkin yes, yes. ribuan. Nah, kadang-kadang kan gini loh, ada oknum yang nakal yang memanfaatkan kartu ID card dia ini sebagai sesuatu hal yang menurut kami belum benar. Yes. Nah, yang satu kesalahan ini, ya kan, Heeh. menimbulkan rusak semuanya. Oke, dalam artian gini Bro, itu ID card dia cetak buat, bukan yang asli, tapi dia mengatasnamakan jurnalis atau wartawan? Bukan seperti itu. Iya. Jadi mereka ini memang kadang-kadang mendapatkan sebuah ID card, kartu pengenal itu memang dari tempat mereka bekerja, Yes. perusahaan media mereka itu bekerja. Heeh. Namun, dalam pemanfaatannya itu tidak sesuai dengan, etika jurnalistik. Ya, dia membuat sebuah berita yang tidak benar, atau berita yang lebih kepada personal, Yes. berita-berita yang lebih pada menyudutkan Oke. seseorang. Iya, Ini kan iya. yang dimanfaatkan sebagai salah satu sarana untuk menjatuhkan orang lain, Betul. ya kan? Di sini ada keberimbangan dalam membuat sebuah berita. Ketika saya berbicara kepada Bro Joni tentang Cekwan, Iya. ya kan? Iya. Saya harus mengklarifikasi kedua belah pihak ini, Iya. antara Bro Joni sama Cekwan, Oke. sehingga ada keseimbangan. Oh, Keseimbangan di dua berita ini yes, menjadi yes. salah satu etik jurnalistik itu dalam Iya. membuat sebuah berita dan menyampaikan kepada masyarakat, Oke. sehingga tidak terjadi kesimpang siuran. Iya, jadi Iya kan? satu arah gitu Satu ya. arah, Yes. bener. Jadi kata ini A, yang ini B, ya Iya, nggak sama kan, iya. gitu kan. Sehingga harus dicari solusi yang kata mereka C. Ya, kayak ujung-ujung gitu. masyarakat yang bingung. Justru masyarakat yang bingung, padahal kita dituntut untuk menginspirasi masyarakat, Heeh. mengedukasi masyarakat, Heeh. membuat masyarakat itu menjadi pintar dan cerdas dari Iya. hasil kreativitas kita itu. Oke. Ini Bro, pernah nggak nih, dia bukan jurnalis atau wartawan, tapi dia punya berita. Dia menawarkan Bro misalkan, ini Bro, saya ada berita nih, ada bahan, tapi dia minta uang ke Bro. Pernah nggak gitu? Jadi sebenarnya gini, yang kayak gitu itu dia itu bukan wartawan, Heeh. tapi dia menawarkan berita terus dia Yes. minta duit. Ya. Ada, Heeh. tapi memang sejauh apa berita itu bermanfaat gitu kan. Oke. Jadi gini loh, kadang-kadang ya Heeh. kami yang di media televisi gitu kan, mengambil sebuah peristiwa misalnya kebakaran nih di Heeh. Kartapati misal. Saat ini saya sedang berada di Sudirman, saya nggak sempet nih, tapi kantor Jakarta meminta gambar itu, Iya. membutuhkan video itu. Iya. Ada satu orang misalnya yang ada gambar itu, Heeh. yang belum maunya di-share, belum mau Heeh. dibagikannya, Heeh. ya kan? Nah, disinilah kadang-kadang memang sebenarnya lebih kepada cara, Iya. lebih kepada cara, Iya, ya kan? Bro, iya, boleh iya. nggak gue minta video kamu tadi gitu Iya. kan? Misalnya kayak gitu, ya udah katanya kalau memang bisa, ya udah nanti aku ganti rokok deh, aku ganti bensin dulu deh gitu kan. Yes. Jadi lebih kepada cara bagaimana kita Yes. mendapatkan video itu dengan cara yang baik gitu Ya. kan. Enggak ada sih sebenarnya jual beli Nggak ada. video itu, berita itu enggak ada. jual beli Misalkan video. yang punya berita itu, yang punya video itu dia matok harga gitu. Oh enggak ada yang kayak gitu, enggak ada. Oke. Tapi lebih kepada bagaimana cara kita berteman lah. Oke. Your is friend kan. Yes. Kita mau berteman ada cara. Ya, Gitu kan. ya, Jadi ya. kita berteman yuk. Ini cara saya berteman Iya, sama iya. kamu ya, Bro. Oke, Bro. Boleh bagi videonya. Heeh. Ya udah, boleh bagi videonya. Udah habis kita makan kopi yuk. Kita ngopi di mana? Kan rokok, enak. ya, Rokok gitu. di mana kita, Yes. Bro? Oke. Nah, jadi menjadi seorang wartawan itu bagaimana tinggal cara kita merangkul orang lain agar bisa menjadi Iya. sahabat kita. Iya. Sehingga informasi Tergantung lebih lobby mudah. ya dia. Bener. Iya, iya. Pacar-pacar kita. Iya, masuk itu pacar-pacar lagi tuh kan. Iya. Oke. Kerja itu. Oke, Bro, thank you Bro. Woi. Udah ngerepotin nih, udah minjem studionya. Dan yang saya sidak loh. Oke, buat teman-teman itulah sekilas tentang jurnalis. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan komen di bawah.
Jangan lupa di-subscribe, like, dan Jangan share lupa video ini. di-subscribe Joni Iskandar, Yes. JHONNY Iskandar ya. Dan Kalau kamu suka di-like, kalau kamu suka Yes. di komen, dan kalau kamu suka juga informasi ini, silakan di-share agar banyak orang yang menerima manfaat dari obrolan kami hari ini. Yes, dan juga ini ada juga channel YouTube juga itu kan. Bisa disebutkan dulu channel YouTube-nya. Oke, boleh mampir di channel YouTube Iya. Rizah Palepi Catatan Jurnalis. Mungkin di situ kamu akan berbagi juga salah satu informasi tentang narasumber, dan yang mungkin bisa kamu contoh lah ke depannya menjadi public figure atau inspirasi kamu ke depan. Yes. Jadi satu kata buat teman-teman, Bro. Satu kata buat teman-teman. Jangan pernah kamu menyerah dan jangan pernah kamu putus asa. Yes. Karena menyerah dan putus asa itu adalah sebuah cara yang tidak baik untuk kamu meraih sebuah kesuksesan. Wow. Oke, lebih kurang kayak gitu. Iskandar dan Rizah Palepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Thank you, Bro. Oke.